Aturan Bangajali Umat. Om Swastiastu. Oke, selamat pagi semua. Baik. Jadi hari ini kita akan melakukan materi kita terkait dengan tahun berjuang isi data. Ya, kita kan sudah membahas bagaimana konsep dari volume dan luas. Oke. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu ada yang respon. Baik, jadi untuk hari ini kita akan praktek ya. Jadi kita akan praktek menggunakan konsep atau menggunakan pengetahuan yang sudah kita tahu tentang luas permukaan dan volume. Ya, ini kita akan buat apa? Ya, kita coba. Nah, bagaimana konsep lambang ruang ya, dan seperti tadi sudah saya katakan, konsep luas permukaan dan volume itu bisa digunakan untuk mendapatkan atau memproduksi khas belanja yang efektif dan efisien. Oke, coba perhatikan di depan dulu, coba perhatikan semua ke depan. Jadi akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini kalau kalian buka berita, terutama pada TV, kemudian TV yang menyiarkan berita gitu ya, ataupun media online, jadi pasti sudah tidak asing tentang pernyataan Gubernur Bali yang viral beberapa hari kemarin ya, tentang apa? Pengelolaan ya, ternyata ya sudah banyak kalau dilihat dari berita-beritanya atau dari informasinya, kalian bisa baca sendiri ya. Kondisi Bali terkini, Bali kesulitan mengurangi plastik dari pakai. Kalian bisa lihat dampaknya. Nah, jangan kita jauh-jauh ke Pantai Kuta, ke pantai apa namanya yang pantai-pantai di Bali Selatan ya. Pantai-pantai di sini aja yang dekat wilayah kita, Pantai Lopina. Oh ya. Nah, ya kalau tidak dibersihkan itu sampahnya numpuk ya. Tuh ya. Kemudian tidak hanya di pantai tapi di sungai. Namun lihat bisa nih yang di samping sekolah kita banyak sudah ada sampah plastik. Nah jadi sayang sekali kalau lingkungan kita dicemari oleh sampah plastik. Karena parahnya sampah plastik itu tidak akan terurai dalam waktu cepat. Jadi beratus-ratus tahun perlu waktu untuk mengurainya. Jadi itu akan berdampak negatif kepada lingkungan. Oke, kira-kira kalau kalian kritisi, apa sih yang menyebabkan keadaan ini bisa terjadi? Nah, coba siapa yang bisa coba? Ya, silakan angkat tangannya. Ya, Budi, penggunaan plastik yang berlebihan. Penggunaan plastik ya yang berlebihan ya, bisa jadi ya, karena kita sedikit pakai plastik dengan alasan praktis, kan gitu ya. Oke, ada lagi ya, bisa ya, kurangnya alternatif ya penggunaan plastik itu ya. Jadi masyarakat enggan mencari alternatif lain, sebenarnya pasti ada, cuma karena tidak saja karena sudah keenakan menggunakan plastik, kemudian keenakan buat penggunaan sudah akibatnya sampah plastik itu berkumpul ya. Kita lagi kira-kira ya, nanti banyak kesadaran masyarakat akan kebersihan. Iya, itu yang terpenting sebenarnya kalau kita akan kebersihan kita yang menepati, artinya kita sadar ya. Nah saat ini Bali terancam ya, makanya ada isu generasi akan ditutup. Kemudian sekarang banyak apa namanya hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung
Nah, tadi kan kalian sudah tahu alasannya apa. Sekarang kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki itu? Ya, kita bisa membuat barang substitusi atau pengganti dari plastik menggunakan plastik yang benar-benar yang akan pakai. Jadi kita bisa menggunakan itu ya, menggunakan konsep 3R. Oke, kalau di pokok sana ada tipe ya Revan. Mengurangi penggunaan sampah plastik. Sama ya, mengurangi. Salah satu jalannya hanya dengan mengurangi sampah plastik atau mengurangi penggunaan plastik. Nah, selanjutnya coba kalian lihat. Nah, ini ya, pemerintah Provinsi Bali sudah mengeluarkan regulasi yang kita harus tahu ini, ya. Mengeluarkan regulasi Peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 ya tentang pembatasan timbunan atau timbulan sampah plastik sekali pakai. Nah, kalian pernah nggak belanja di swalayan? Nah, contohnya Alfamart atau Indomaret yang ada di sekolah kita, masihkah mereka menyediakan tas plastik? Ayo sekarang kita berpikir bagaimana caranya kita mensuplai atau membuat barang seperti yang dikatakan oleh Ustaz tadi, substitusi apa pengganti dari plastik itu ya. Nah, salah satu semangat dari peraturan ini adalah penggunaan tas kresek. Kalian tahu tas kresek kan? Itu dibatasi. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita diamanatkan atau diberikan kesempatan untuk membuat atau mengaplikasikan pengetahuan untuk membuat barang substitusi dari tas kresek itu sendiri. Oke, ya. Salah satu upayanya ini, kita harus menggunakan apa? Ya, boleh. Nah, di sana ada beberapa permasalahan terkait dengan sampah. Ya, silakan kalian cermati permasalahan yang ditemukan. Oke. Kemudian silakan dijawab pertanyaan yang ada di sana. I will give you 30 minutes ya untuk diskusi. Dan silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita membuat baik tadi. Ya, saya akan kasih kalian ini, ya. Ini anggapannya begini, kalian sebagai pengusaha, saya sebagai gubernur Bali yang akan mentenderkan tas berulang kali pakai ini ke kalian punya perusahaan ya. Siapa yang mampu menjawab tantangan saya? Tantangan saya itu apa? Tasnya harus dibuat dengan kriteria yang pertama, saya hanya kasih bahan dalam ukuran 50 cm kali 50 cm. Kemudian kalian harus membuat tas yang kuat, kemudian yang ramah lingkungan, dan yang terpenting adalah efektif dan oke, kata kunci efektif itu apa? Kalau kalian jadi pengusaha, apa yang ingin kalian maksimalkan? Ya, keuntungan yang ingin dimaksimalkan. Bagaimana cara memaksimalkan keuntungan? Gimana? Meminimalkan atau memaksimalkan? Kalau memaksimalkan kan? Oke, nah, gimana? Meminimalisir penggunaan bahan yang harus kita yang kita punya. Ya, kalau kalian punya 50 nih ya harus habis. Kemudian bagaimana caranya biar mendapatkan ya keuntungan yang maksimal. Oke. Nah, kemudian kalau efektifnya berarti dia harus bisa mengakomodir barang sebanyak-banyaknya. Oke. Kalian bisa bilang.
Excelnya bisa dibuka kan? Silakan bagi Excelnya. Untuk Excelnya itu silakan dimasukkan angka-angkanya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Kamu kan bisa membayangkan kalau saya ngasih lebar 10, panjang 10, berarti dia bisa dapat berapa. Nanti di kolom ke-4, ke-5, ke-6 sudah saya langsung rumuskan itu langsung keluar ya. Kalau kalian masukkan 10, 5, langsung keluar ya hasilnya. Jadi tidak perlu menghitung lagi. Itu sebenarnya ya. Kalian sudah bisa kan? Kalian lihat dan jual lagi. Itu jangan. Kalau jual lagi hasilnya. Ya. Nak ngarisin.
yang buang. Kalau ini, kalau yang ini kan ada dia, ya mungkin ada sensasi kan? Kita semua Oh, lebih ke atas ya. Oh, gitu. Berarti tingginya kan beda beda. Aku buat itu. Ada 15 ya.
Oke, sudah selesai tasnya. Oke, silakan. Produk tasnya kita buat bikin aja, balon aja katanya, bikin rancangan Bagaimana? Sudah selesai? Oke, kelompok mana yang mau mempresentasikan hasilnya? Oke, ya, kelompok Inka. Yang lain tolong diperhatikan. Semua tidak boleh kerja lagi. Semua ditaruh bahannya, perhatikan ke depan, ya. Silakan. Baik teman-teman, mohon perhatiannya. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kami ingin menghaturkan salam jaringan terlebih dahulu. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Nurul Fani Saraswati. Lainnya yang kelompok kami sudah expired. Sebelum itu, kami akan membacakan rancangan-rancangan yang kelompok kami buat terlebih dahulu.
kami itu seperti ini. Jadi apa namanya? Rancangan kami itu tasnya itu memiliki lebar itu sekitar 25 cm. Lalu panjangnya itu juga 25 cm dan tingginya itu sekitar 12,5 cm. Nah, jadi kurang lebihnya tas itu akan berbentuk balok ya seperti ini. Oke, demikian tadi ya pokok dari kita. Nanti kita akan lanjutkan untuk ini minggu depan kembali presentasinya karena waktunya sudah selesai, sudah habis. Jadi untuk saat ini kita mendapatkan tas yang berukuran berapa ini? 25 kali 25 kali 12. Jadi alatnya berbentuk persegi. Jadi perhitungannya itu ada di Excel-nya. Nah gitu ya, Excel yang kalian sudah buat. Jadi silakan pertimbangkan dari segi volume dan luas permukaan. Oke? Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Oke, siapa yang mau buat kesimpulan dulu dari apa yang kita pelajari hari ini? Ya, coba kita silakan apa kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah kita bisa memanfaatkan barang lain selain plastik seperti kain dan kertas untuk membuat bahan pengganti plastik sekali pakai yang lebih ramah lingkungan dan tentunya lebih efektif dan efisien untuk digunakan. Bagaimana dengan perhitungan ukurannya? Kita bisa menggunakan perhitungan matematis untuk kita gunakan di kehidupan sehari-hari seperti misalnya membuat alternatif atau tas kertas ini, tas dari kertas ini. Ya, sebentar. Ya, demikian yang pertemuan hari ini kita akan ketemu lagi bersama. Silakan dipelajari selanjutnya ya. Apa pengaruh volume dan luas permukaan jika nanti masing-masing dimensinya itu diubah ya. Kalian kan sudah belajar tadi bagaimana pengaruh volume dan luas permukaan ya. Kemudian bagaimana menggunakan konsep itu dalam membuat sebuah rancangan. Bagaimana? Harus sampaikan kepada semua siswa. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa datang di mengasih atau saat kedua. Terima kasih. Demikian untuk hari ini ya. Ketua kelas silakan kita Berdiri. Matulang para mesanci.